Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zulfiar Dafa dengan RP 23 sebagai mahasiswa geodesi Tenas Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar geodesi. Ya, boleh kita lanjut aja ya. Definisi geodesi. Geodesi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, ukuran, dan sifat fisik bumi, termasuk medan gravitasinya, serta teknik untuk melakukan pengukuran dan pemetaan permukaan bumi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani geo atau bumi dan daisiai atau membagi, sehingga geodesi berarti membagi bumi. Ilmu ukur bumi, geodesi berfokus pada pengukuran dan representasi bumi dalam bentuk peta, model, matematis, maupun sistem koordinat. Objek kajian, bentuk dan ukuran bumi, geoid, elipsoid, medan gravitasi bumi, posisi dan pergerakan titik di permukaan bumi. Lalu tujuan utama, menyediakan data akurat untuk navigasi pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang, dan penelitian ilmiah. Lalu sejarah singkat geodesi. Awal mulanya ada di kurang lebih 3000 Masehi. Bangsa Sumeria di Irak bagian selatan tengah mulai memikirkan lokasi rumah dan bangunan relatif terhadap area lain. Dari sini berkembang konsep jarak dan posisi. Peradaban Yunani kuno kotak geodesi berasal dari bahasa Yunani geo atau bumi dan daisiai membagi. Orang Yunani mulai membagikan teori bentuk bumi itu bulat dan metode pengukuran menggunakan geometri. Pada abad pertengahan hingga Renaissance, geodesi berkembang melalui pengukuran astronomi dan navigasi laut. Peta Indonesia mulai dibuat lebih akurat berkat observasi bintang dan kompas. Lalu ada perkembangan ilmu geodesi. Perkembangan ilmu geodesi zaman sekarang jauh lebih maju dibandingkan zaman sebelumnya. Dari pengukuran manual dengan tali, tongkat, dan observasi bintang, kini telah beralih ke teknologi satelit, GPS, drone, lidar, dan integrasi dengan GIS serta big data. Hal ini membuat geodesi lebih presisi, cepat, dan aplikatif dalam pembangunan mitigasi bencana hingga smart city. Teknologi geodesi. 1. GPS atau GNSS, yaitu bisa disebut Global Navigation Satellite System, digunakan untuk menentukan posisi dengan akurasi tinggi hingga cm. Aplikasi navigasi transportasi, survei tanah, pemetaan batas wilayah. 2. Remote sensing atau bisa disebut dengan penginderaan jauh, menggunakan citra satelit atau pesawat untuk memantau permukaan bumi. Aplikasi pemantauan lingkungan, pertanian, perubahan iklim, dan mitigasi bencana. 3. Fotogrametri digital. Ada teknik pengukuran dari foto udara atau citra satelit, dan juga ada aplikasi pemetaan topografi, perencanaan tata kota, dan rekonstruksi 3 dimensi. Lalu nomor 4 ada LIDAR, Light Detection and Ranging, yaitu ada menggunakan laser untuk menghasilkan model 3D permukaan bumi. Lalu ada aplikasi juga pemetaan hutan, infrastruktur, dan analisis bencana alam. Lalu nomor 5 ada drone atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle, digunakan untuk survei cepat dan efisiensi di area sulit dijangkau. Ada aplikasi pemetaan konstruksi, pertambangan, dan monitoring lingkungan. Lalu nomor 6 ada GIS, Geographic Information System. Ada sistem komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasi data spasial. Aplikasinya ada perencanaan kota, transportasi, smart city, dan tata ruang wilayah. Lalu ada prospek kerja. 1. Ada survei dan pemetaan, profesi, surveyor, kartografer. Ada perannya, ada di pemetaan wilayah, pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan batasan administrasi. Lalu ada kebutuhan tinggi di proyek infrastruktur nasional. Nomor 2 ada GIS dan data spasial, yaitu ada profesi, ya ada analisis GIS, data scientist. Lalu ada peran, analisis tata ruang kota, transportasi, dan smart city. Lalu juga digunakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan teknologi. Nomor 3 energi dan pertambangan. Ada profesi, peran banyak dibutuhkan di perusahaan tambang dan migas. Nomor 4 ada lingkungan dan mitigasi bencana. Ada profesi spesialis pemetaan bencana, konsultan lingkungan. Ada perannya pemetaan daerah rawan gempa, banjir, longsor. Lalu juga penting di Indonesia yang rawan bencana alam.
Nomor 5, transportasi dan navigasi. Yaitu ada profesi ahli navigasi satelit, sistem transportasi. Lalu perannya GPS untuk penerbangan, pelayaran, dan logistik. Ada berkaitan dengan sistem navigasi modern. Nomor 6 ada akademik dan riset. Itu tuh ada profesi dosen peneliti. Perannya pengembangan teori dan teknologi geodesi. Hal itu cocok bagi yang ingin berkarir di universitas atau lembaga riset. Lalu mungkin cukup sekian ya dari saya selaku Iqbal Zulfiar Dafa dari mahasiswa Geodesi Tenas Bandung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.